Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Nora Syifa, NIM 1904030337 dari kelas Teknik Industri A Universitas Sumatera Utara, ingin menjelaskan mengenai perencanaan terpadu. Jadi yang pertama yaitu kita membahas tentang pengertian perencanaan terpadu. Jadi perencanaan terpadu atau corporate planning ini adalah suatu perencanaan strategis jangka panjang perusahaan yang bersifat menyeluruh, merumuskan berbagai strategi dan program pokok dalam pengalokasian sumber-sumber daya perusahaan guna pelaksanaan usaha untuk mencapai tujuan sasaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu dalam jangka panjang. Jadi, perumusan yang terkandung dalam perencanaan terpadu ini yaitu yang pertama, kemana perusahaan akan diarahkan, kemudian bagaimana situasi yang dihadapi perusahaan, kemudian bagaimana perusahaan dapat sampai ke tujuan. Jadi di sini perusahaan terpadu itu memiliki suatu ciri-ciri. Yang pertama itu titik tolak penyusunannya adalah perusahaan sebagai keseluruhan. Kemudian dampak dari kegiatan yang direncanakan itu bersifat menyeluruh. Lalu usaha memahami berbagai kekuatan yang mempengaruhi perkembangan perusahaan. Lalu dia harus bersifat realistis dan relevan dengan lingkungan. Nah, jadi perencanaan terpadu ini merupakan suatu hal yang penting karena perencanaan terpadu itu merupakan suatu keputusan yang strategis. Hal ini disebabkan karena perencanaan terpadu itu merupakan perspektif yang menghubungkan kondisi perusahaan sekarang dengan kondisi masa mendatang, serta menghubungkan kondisi intern dengan kondisi ekstern. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan terpadu ini merupakan sarana untuk mengkaji cara yang paling efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu perencanaan terpadu ini merupakan paduan dan kerangka kerja atau framework untuk keputusan-keputusan yang akan diambil dalam pengelolaan usaha perusahaan dan sekaligus memberi motivasi kerja. Lalu yang keempat yaitu perencanaan terpadu ini merumuskan konsepsi pengelolaan usaha perusahaan sebagai suatu sistem yang terpadu, terkait dan menyeluruh serta menyatu atau integrated, interrelated, dan unity. Kemudian yang kelima yaitu perencanaan terpadu ini merupakan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang dan strategis bagi pencapaian tujuan perusahaan dan pengalokasian sumber daya perusahaan. Nah, kemudian ada konsep dasar perencanaan terpadu. Jadi di sini tuh terdapat 3 unsur pokok yang tercakup di dalam sistem perencanaan terpadu, yaitu unsur perencanaan, kemudian unsur program, dan unsur anggaran. Jadi di sini terdapat konsep kerangka dasar sistem perencanaan terpadu. Nah, jadi kan yang pertama itu terdiri dari unsur perencanaan kan. Jadi di sini unsur perencanaan itu terdiri dari misi Pertamina, kemudian kumpulan sasaran perencanaan. Jadi di sini ada identifikasi misi, kemudian ada penjelasan sasaran Pertamina sebagai sistem yang utuh, juga ada identifikasi rencana strategis Pertamina. Lalu yang kedua itu kan ada unsur program kan. Jadi di sini unsur program itu terdiri dari penyusunan struktur program, kemudian ada kumpulan program induk dan juga program utama nantinya akan menghasilkan suatu program. Jadi penyusunan hierarki program atau rencana Pertamina dengan karakteristik sasaran tiap program, kriteria keberhasilan, jadwal siklus kegiatan perencanaan beserta unsur organisasi yang terlibat, kemudian dokumen-dokumen PPBS. Lalu kan tadi ada unsur anggaran, yang ketiga itu unsur anggaran. Jadi di sini unsur anggaran itu ada identifikasi struktur dan unit keputusan, kemudian ada identifikasi proyek sebagai pelaksanaan program, kemudian ada penerjemah dalam dana sebagai anggaran pembangunan, dan nantinya itu ada penyusunan skala prioritas pengangkatan paket keputusan. Kemudian ada usulan anggaran pembangunan tahunan Pertamina. Nah, kemudian ada juga karakteristik sistem perencanaan terpadu. Jadi perencanaan terpadu dari perusahaan ini bersifat menyeluruh dan terpadu dari semua aspek yang ada dalam perusahaan. Perbedaan karakteristik pendekatan perencanaan terpadu dengan perencanaan tradisional itu dapat dilihat dari beberapa aspek.
Yang pertama kita dapat meninjau atau melihat dari aspek filosofi. Jadi kalau di pendekatan tradisional itu atau perencanaan tradisional itu dia berorientasi secara fungsional dengan divisi atau dengan departemen. Namun kalau pada perencanaan terpadu ini itu dia berorientasi pada program dengan produksi atau jasa. Kemudian juga kalau misalkan perencanaan tradisional ini dia itu berorientasi secara accounting, khususnya berpusat pada how much. Namun kalau perencanaan terpadu ini dia berorientasi pada keputusan atau terfokus pada what, why, dan how. Nah, kemudian kalau kita lihat dari aspek hubungan dengan periode perencanaan, itu kalau misalkan perencanaan tradisional, dia keterkaitan dengan rencana jangka panjang dan tujuan yang terbatas. Bila anggaran mengindikasikan bahwa rencana tidak dapat dicapai, usaha dibuat agar rencana dapat diperbaharui atau dirasionalisasikan. Namun kalau perencanaan terpadu ini, dia itu menurut keterkaitan terpadu dengan rencana strategis jangka panjang dengan cara mengulang-ulang proses, baik rencana dan anggaran dibawa ke arah persesuaian. Kemudian dapat ditinjau juga dari produk akhir, kemudian dapat ditinjau dari dampak terhadap organisasi. Nah, jadi kalau misalkan dari dampak terhadap organisasi ini, kalau dia perencanaan tradisional itu dia mendorong gamesmanship. Namun kalau sistem perencanaan terpadu ini dia itu menyediakan analisa rasional dan pengambilan keputusan. Lo bisa dilihat juga dari aspek antara staf, kemudian antara staf dan pimpinan puncak. Ada juga bisa kita lihat dari aspek dampak personel, kemudian follow up control, dan juga hubungan dengan sistem bisnis yang lain gitu. Nah, ini ada proses penyusunan perencanaan terpadu. Jadi di sini itu kalau proses penyusunannya ini dimulai dari analisa faktor-faktor yang mempengaruhi maksud dan tujuan perusahaan. Jadi disinilah munculnya kebijakan umum pemilik, kemudian akta pendirian perusahaan, kemudian falsafah perusahaan dan aspirasi manajemen puncak. Lalu setelah itu masuk ke perumusan maksud dan tujuan perusahaan. Lalu ada juga analisa kemampuan internal perusahaan. Itu di situ termasuk keunggulan dan kelemahan. Jadi di analisa kemampuan internal perusahaan ini terdiri dari pemasaran, kemudian produksi, operasi dan teknik, kemudian organisasi dan SDM, kemudian keuangan dan akuntansi. Nanti dianalisa keunggulan dan kelemahannya. Lalu analisa dan pemilihan alternatif strategis. Jadi di sini itu dianalisa terkait posisi perusahaan dan alternatif strateginya. Kemudian ada juga analisa faktor lingkungan. Di sini tuh ada dianalisa dari pasar, teknologi, sosial ekonomi, budaya, dan pemerintah. Jadi nanti dianalisa kesempatan dan ancaman yang datang dari aspek-aspek tadi. Nah, kemudian itu ada arah perusahaan dan sasaran perusahaan. Lalu setelah itu ada strategi dasar atau grand strategies perusahaan. Kemudian itu ada sasaran bidang di sini itu ada sasaran bidang pemasaran, kemudian produksi atau operasi dan teknik, kemudian organisasi dan SDM, dan juga bidang keuangan. Lalu ada strategi fungsional, kemudian program bidang. Jadi di sini program bidangnya itu ditetapkan. Nanti ada program bidang pemasaran, kemudian ada program bidang produksi atau operasi dan teknik, kemudian ada program bidang organisasi dan SDM, lalu ada program bidang keuangan, lalu nanti akan muncul proyeksi keuangan. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah penyusunan corporate plan atau perencanaan terpadu. Yang pertama itu dia analisa faktor-faktor yang mempengaruhi maksud dan tujuan organisasi akta pendirian perusahaan, kemudian perumusan maksud dan tujuan perusahaan, lalu analisa lingkungan atau eksternal, kemudian analisa kemampuan internal perusahaan. Lalu ada arahan perusahaan. Jadi arahan perusahaan ini adalah rumusan prestasi yang hendak dicapai oleh perusahaan.
Rumusan ini tuh memberikan arahan apa yang akan terjadi dalam sasaran pengusahaan dan sekaligus merupakan petunjuk dalam perumusan sasaran bidang, strategi fungsional, dan program bidang. Contohnya yaitu meningkatkan rentabilitas atau profitabilitas, kemudian meningkatkan market share, dan meningkatkan produktivitas. Kemudian ada sasaran perusahaan. Di sini target prestasi atau kinerja yang akan dicapai pada 5 tahun yang akan datang atau jangka panjang itu sebagai rumusan dari arah pengusahaan yang ditetapkan. Jadi sasaran ini akan merupakan petunjuk dalam menetapkan strategi perusahaan dan penyusunan strategi fungsional serta program bidang, terutama dalam pengalokasian sumber-sumber daya pengusahaan. Jadi contohnya yaitu pada akhir tahun kelima dicapai ROI menjadi 15%. Sasaran bidangnya itu target prestasi atau kinerja bidang yang menunjang pencapaian sasaran pengusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan arah pengusahaan serta harus sejalan dengan maksud perusahaan. Kemudian ada perumusan strategi. Jadi di sini strategi perusahaan, cara yang digunakan untuk mencapai arah sasaran pengusahaan yang dapat bersifat pertumbuhan atau agresif, kemudian stabilitas atau rasionalisasi, defensif atau survival, dan orientasi keluar atau diversifikasi. Contoh pencapaian sasaran ROI 15% pada tahun kelima dilakukan dengan strategi pertumbuhan atau agresif melalui pengembangan pasar dan pengembangan produk. Kemudian strategi fungsional ini itu cara yang digunakan untuk mencapai sasaran bidang menurut fungsi organisasi itu atau keuangan, pemasaran, produksi atau operasi dan organisasi dan SDM yang harus sejalan dengan strategi perusahaan. Kemudian penyusunan program bidang. Jadi rencana kerja tahunan yang terpadu dalam bidang menurut fungsi organisasi disusun secara terpadu selama 5 tahun ke depan yang didasarkan atas strategi fungsional dalam rangka mencapai sasaran bidang dan sekaligus sasaran pengelolaan perusahaan. Jadi di sini tuh ada perencanaan bidang pemasaran, kemudian ada perencanaan bidang operasi dan teknik, kemudian ada perencanaan bidang SDM dan organisasi, kemudian ada perencanaan bidang keuangan. Nah, jadi hasil akhir dari perencanaan terpadu ini merupakan suatu buku paduan atau pedoman dalam pengelolaan perusahaan dalam jangka panjang atau 5 tahun. Jadi nantinya itu di bab 1 dalam buku panduan tersebut itu terdiri dari pendahuluan, kemudian pendirian perusahaan, kemudian maksud dan tujuan perusahaan, kemudian perkembangan perusahaan, dan landasan penyusunan perencanaan terpadu. Lalu bab 2 itu ada analisa ekstern. Yang pertama yaitu ada pasar, terus yang ada kesempatan, ada ancaman teknologi, kesempatan, kemudian ancaman, ada sosial, ekonomi budaya, kemudian yang 31 itu kesempatan, kemudian 32 itu ancaman, kemudian 4 pemerintah, 41 itu kesempatan, 42 ancaman atau tantangan. Kemudian di bab 3 ada analisa intern perusahaan, yaitu 1 pemasaran, 1.1 keunggulan, 1.2 itu kelemahan, 2 itu produksi atau operasi dan teknik, 21 keunggulan, 22 kelemahan, 3 organisasi dan sumber daya manusia, 31 keunggulan, 32 kelemahan, 4 keuangan dan akuntansi, 41 keunggulan, 42 kelemahan. Lalu bab 4-nya itu ada arah dan sasaran pengusahaan perusahaan. Jadi yang pertama itu arah pengusahaan perusahaan. Kemudian ada sasaran pengusahaan perusahaan, kemudian 2.1 itu ada sasaran bidang pemasaran, kemudian 2.2 itu ada sasaran bidang produksi atau operasi dan teknik, kemudian 2.3 ada sasaran bidang SDM dan operasi, lalu 2.4 ada sasaran bidang keuangan. Lalu di bab 5 itu ada strategi perusahaan. Yang pertama itu posisi perusahaan, kemudian yang kedua itu strategi pengusahaan perusahaan, kemudian yang ketiga itu strategi fungsional perusahaan, kemudian 3.1 ada strategi pemasaran, ada juga strategi produksi atau operasi dan teknik, kemudian ada strategi organisasi dan SDM, kemudian ada strategi keuangan. Kemudian bab 6 itu ada program bidang, yang pertama bidang pemasaran, kemudian bidang produksi atau operasi dan teknik, kemudian ada bidang organisasi dan SDM, kemudian ada bidang keuangan. Lalu di lampirannya itu ada proyeksi keuangan, kemudian proyeksi rugi atau laba, proyeksi arus kas, proyeksi neraca, dan lain-lain.
Program atau proyeksi itu merupakan jembatan antara perencanaan strategi dan operasional. Jadi misalnya kita lihat di sini, perencanaan strategi itu nanti menghasilkan output, kemudian output itu menjadi input bagi program atau proyeksi, kemudian program proyeksi ini nanti menghasilkan output. Setelah itu muncullah realisasi, kemudian realisasi ini memberikan input bagi operasional. Nah, program proyeksi ini menjadi jembatan antara operasional dan perencanaan strategi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.